efek total. Masih ingat Bapak Ibu? Jadi ada efek langsung, efek tidak langsung, dan efek total. Nah, itulah yang nanti biasa kita bahas, yang biasa kita lakukan untuk membahas analisis jalur. Ya, yang mediator gitu. Ya, jadi kita sudah membahas mediator. Kemarin sudah ya, kalau nggak salah ya, dengan regresi sudah ada latihannya juga kan? Sudah Bu, yang mediator. Sudah. Moderator, kalau moderator sudah belum? Moderator sudah sampai Hampir. Sampai latihan juga ya, sampai mediator, latihan. moderator ya. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas analisis jalur, ya. Analisis jalur itu dasarnya kita memahami analisis mediator, gitu, ya. Oke, untuk PPT bahan latihan itu sudah saya share. Ada 2 PPT yang saya share, PPT yang dari saya maupun PPT mata kuliah Bu Heri. Kalau nggak salah ini kelas A atau kelas B? Kelas satunya itu yang mengampu mata kuliah kelas B. Kita kelas B ya. Berarti yang kelas A yang Bu Heri itu ada karena bahan dari Bu Heri saya lihat lebih detail ya. Ibu sharekan ke Anda, nanti kita bahas sedikit yang milik Bu Heri. Oke. Kita bahas sedikit ya untuk path analysis. Silahkan Bapak Ibu bisa sambil dilihat ya. Nah, kalau materi dari saya itu hanya cukup sederhana untuk memahami step path analysis, tetapi memang langkah-langkahnya saya masih menggunakan langkah-langkah dari program Israel. Nah, nanti Bapak Ibu latihannya, Bapak Ibu kan punya program SEM ya. Dari program SEM. Ini PPT-nya Israel, tapi nanti bisa kita gunakan program SEM aja. Program PLS, sorry. Programnya PLS gitu. Dari PLS kemarin kalau nggak salah saya sharekan ya. PLS, dan mungkin teman-teman juga sudah ada beberapa yang sudah menggunakan PLS, kayak kemarin Mbak Cindy kalau nggak salah ya, atau Mbak siapa yang kemarin pakai PLS, Smart PLS gitu. Itu analisis yang lebih banyak melihat hubungan antar variabel, sehingga untuk menganalisis jalur itu Smart PLS lebih tepat. Ya. Path analysis itu pertama kali diperkenalkan oleh Sewall-Wright ya, yang digunakan untuk menyederhanakan hubungan kausal beberapa variabel. Jadi kalau ada beberapa variabel, nanti kita akan melihat hubungan antar variabelnya. Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh atau efek langsung maupun efek tidak langsung. Efek langsung dan tidak langsung kita pernah bahas di mediator. Pengaruh tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel dekat adalah pengaruh melalui variabel lain, ya, yang disebut sebagai variabel mediator atau intervening. Hubungan antar variabel digunakan untuk menemukan konsekuensi logis pada variabel yang dihipotesiskan. Nah, jadi misalnya kita melihat adanya beberapa variabel, ada variabel kinerja, variabel komitmen, dan gaji guru misalnya. Bagaimana hubungan antara ketiga variabel ini? Kinerja, komitmen, gaji guru misalnya seperti itu. Nah, apakah besarnya gaji guru atau guru gitu? Nah, atau bagaimanapun tidak langsung. Jadi kalau kita melihat hubungan antara gaji, kinerja, dan komitmen, itu bagaimana hubungan antara recording in progress. Oke. Dan kalau kita bisa telusuri juga bagaimana efek langsung atau pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Begitu pula misalnya kita punya variabel-variabel berat badan, kadar gula, ada makan pisang, makan mangga misalnya, ya. Bagaimana hubungan berat badan dengan kadar gula, kemudian ada makanan-makanan tertentu, ya, ada pisang, mangga. Nah, atau ada makanan-makanan yang lain itu, kalau variabel-variabelnya cukup banyak, tentu kita bisa
melihat bagaimana hubungan antar variabel tadi. Memang hubungan antar variabel ini harus kita gali dulu, harus kita cari dulu dari jurnal-jurnal yang terkait. Jadi Bapak Ibu, sangat boleh Bapak Ibu mencari ya atau meneliti membuat disertasi hubungan antar variabel. Nah, tetapi hubungan antar variabel ini tidak hanya dari asumsi kita. Nah, apakah ada hubungan antara misalnya tadi kinerja guru dengan besarnya gaji? Itu tidak hanya dari asumsi kita, tetapi kita harus menemukan jurnal bahwa kinerja guru itu dipengaruhi oleh gaji misalnya atau komitmen, dan ada faktor lain misalnya sudah sertifikasi atau belum, itu ikut mempengaruhi atau tidak. Itu harus ada dari jurnal-jurnal yang terkait. Jadi tidak hanya dari asumsi peneliti. Memang diawali namanya penelitian dari asumsi peneliti, tetapi asumsi yang kita bangun dalam menuliskan disertasi atau penelitian harus ada dasarnya. Jadi tidak asumsi kita semata. Setelah kita berasumsi, kita harus mencari jurnal terkait, ya. Jurnal hubungan antar variabel itu banyak ya, jurnal yang bisa kita cari, baik jurnal dalam bentuk bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Nah, jadi bagaimana mencari hubungan antar variabel ini melalui jurnal-jurnal terkait. Kita mengenal Bapak Ibu ada hubungan pengaruh ya, independent cause ya. Independent itu ada variabel bebas. Kalau kita mengatakan bahwa prestasi belajar itu dipengaruhi oleh IQ dan ketekunan, misalnya kalau format kita seperti ini, maka ini adalah istilah yang lainnya adalah independent cause, ya. Sebab ada variabel sebab-sebabnya. Ya. Variabel bebasnya IQ dan ketekunan itu variabel bebas yang mempengaruhi prestasi belajar. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa IQ dan ketekunan itu modelnya seperti ini, ya, IQ ketekunan itu saling mempengaruhi, kemudian ini keduanya saling mempengaruhi juga untuk mempengaruhi prestasi atau untuk ini ke prestasi, maka kadang-kadang istilah yang disebut kalau ini tidak ada keterkaitan. Nah, ketika arahnya cuma satu seperti ini, maka ketekunan ini ya menjadi mediator kemarin sudah kita bahas ya, mediator pengaruh antara IQ dengan prestasi. Nah, kenapa ada mediator? Karena di sini ada efek yang langsung dan efek yang melalui IQ itu ke prestasi, ada efek yang secara langsung atau efek yang melalui ketekunan. Ya. Jadi IQ ke ketekunan dulu, baru ke prestasi. Nah, inilah media. Nah, bagaimana antar variabel tentunya ada asumsi-asumsi yang harus dibangun ya. Kita akan analisis. Hubungan antar variabel berbentuk linear. Jadi kalau kita menggunakan regresinya linear, ya, bukan regresi nominal atau regresi regresi multinominal, itu tidak ya, karena datanya harus berskala interval dan rasio. Ingat, datanya interval dan rasio, bukan data kategorik, bukan. Nanti bisa juga kita lihat normalitasnya, kemudian variabel antar variabel itu tidak saling terkait. Nah, sebutan untuk variabel bebas ya dalam PET analisis itu sebutannya adalah eksogen. Sementara untuk variabel tergantung atau yang dipengaruhi atau istilahnya yang dipanah itu eksogen. Jadi ada variabel eksogen dan variabel endogen. Ya, kalau kita X dan Y, maka X itu biasanya berada di eksogen dan Y itu berada di endogen. Nah, meskipun istilahnya agak berbeda ya, jadi kalau kita menggunakan analisis jalur, istilahnya eksogen dan endogen ini. Nah, untuk mediator tentunya bisa menjadi eksogen dan bisa menjadi
endogen karena dia memanah maupun dipanah. Nah, tekniknya nanti langsung aja kita kerjakan. Mohon maaf, ini teknik yang masih saya tuliskan di sini adalah pakai Lisrel. Nanti Bapak Ibu yang sudah pernah belajar Lisrel bisa mempelajari, tetapi karena kita tidak, Bapak Ibu enggak, kemarin saya minta menginstalnya Smart PLS ya, bukan Lisrel ya. Jadi kita akan pakai Smart PLS saja. Betulkah begitu? Betul Ibu, kalau memakai SPSS bisa tidak? Betul ya? Nggak bisa Pak Oh, gini. pakai SPSS. Gini. Kalau pakai SPSS pakainya manual. Gini. Ya, jadi nanti pakainya menghitungnya manual. Agak lama. Seperti tadi kemarin ya mediator itu pakai satu-satu dulu. Ini kemana dulu, baru kemana. Oke, kita lihat sedikit materinya Bu Heli ya untuk membuat contoh. Jadi contoh yang kompleks itu ada di materi yang ada di bahan mata kuliahnya Bu Heli. Sebentar. Nah, ini Bu Heri, di bahan mata kuliahnya ada analisis jalur dan analisis CFA ya. Oke, nanti Bapak Ibu baca hampir sama, tetapi kalau kita lihat contoh Bu Heri ini lebih kompleks ya. Jadi misalnya kita akan mencari pengaruh variabel keempat. Ini menuliskannya bukan X dan Y, tetapi X1, X2, X3, dan X4 gitu. Ya, bagaimana antar variabel itu dikatakan endogen dan eksogen itu oke, tetapi Bu Heri di sini menuliskan ada X1, X2, X3, X4. Jadi bukan berarti X itu merupakan variabel bebas, bukan. X itu variabel yang disebut sebagai variabel endogen. Kenapa endogen? Karena dia mendapatkan panah ya, dipanah. Ya, dipanah. Jadi dia tidak ada yang memanah di sini. Ini variabel endogennya. Endogennya ini dicontohkan adalah berat badan bayi. Ya, contohnya misalnya berat badan bayi itu dipengaruhi oleh berat badan ibu. Sebentar saya cek lihat. Kemudian protein dari orang tua atau dari ibu, kemudian juga hemoglobin ya dari ibu. Jadi ini protein ibu, hemoglobin ibu, berat badan ibu, protein dan hemoglobin mempengaruhi berat badan ibu, dan ini juga yang akan dilihat dari berat badan bayi. Jadi kalau kita penelitian itu bayinya sebenarnya Y-nya itu jangan lebih dari 1, tetapi Y-nya cukup 1 saja. Ya. Y-nya 1, yaitu akan kita lihat sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi itu apa saja gitu. Misalnya kita cek lagi di jurnal itu, ini contohnya di sini adalah berat badan orang tua, berat badan ibu. Berat badan ibu itu juga dipengaruhi oleh proteinnya, bagaimana hemoglobinnya, atau bagaimana berat badan ibu misalnya, ya. Atau bagaimana misalnya kita akan melihat ibu menderita penyakit tertentu atau tidak, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti itu bisa kita telusuri dari sini. Tapi masalahnya dari satu masalah, yaitu masalah berat badan bayi. Oke ya, berat badan bayi itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah dari sini ada 3 faktor ya yang akan dicari di sini adalah berat badan bayi itu dilihat dari berat badan ibu, protein, dan hemoglobin. Nah, kemudian bagaimana hubungan antar variabel? Maka di sini kita akan melihat bahwa ada pengaruh-pengaruh yang secara langsung, ya. Ini kan ada panah yang memanah berat badan bayi itu ada 1, 2, 3. Ada dari sini, dari P41, ya. Ada dari P42 dan ada yang mempengaruhi atau yang ada lewat
X3 ini. Ya, kalau X2 ke X4 itu juga pengaruhnya langsung, dan ke X4 juga bisa kita katakan pengaruhnya langsung. Tetapi ada pengaruh yang tidak langsung di sini, gitu. Ya, ada X1 itu tidak hanya langsung tetapi mampu mendapatkan X4. X2 itu juga bisa melalui X3 untuk sampai ke X4. Jadi inilah nanti ada efek langsungnya dan ada efek yang tidak langsung melalui X3. Dari sini ya kita lihat ada persamaan yang bisa dilihat dari bagaimana X3 itu memiliki model ya yang merupakan pengaruh ya dari P31. Coba nanti kita lihat ya bahwa X3 ini ada pengaruh yang dari P31 maupun P32 gitu. Ya. Kemudian jadi ini di sini P31X1 ditambah P32X2 ditambah P3U itu residunya atau residunya di situ ya, dari U1-nya residunya yang di situ ada sebenarnya ya, meskipun kadang tidak dituliskan gitu. Nah, kemudian X4 itu juga ada dari P41X1 ini yang pengaruh langsung ya. P42X2 nanti Bapak Ibu bisa lihat, dan ada ini yang P43X3, P43X3 itu ada di sebentar. Nah, baru nanti ada residunya. Jadi ini 4 itu ada dari sini, ini ya, dan ada juga residunya. Nah, perhitungan berikutnya ini kalau kita nanti manual, kita memang harus mendapatkan masing-masing koefisien terlebih dahulu ya. Kecuali makanya kita perlu program itu untuk mendapatkan hasil sekaligus dengan cepat gitu. Nah, ada korelasi di mana R31, R32, R41, R42, R43 itu bisa kita hitung dari efek langsung maupun efek tidak langsung gitu. Ya, jadi misalnya R31, kita lihat R31. Dari 3 ke 1. Dari 3 ke 1 ini R31 ini ya ada P31 ditambah R12 dikalikan P32 karena ini efek langsung, ini efek tidak langsungnya ya. Jadi ini tidak langsungnya dari ke sini kemudian ke sini. Oke, kemudian bisa juga kemudian kita bisa melihat bagaimana R32. R32 ini juga sama ya. Ini R32 kan otomatis 3 ke 2 ini ke sini, ini juga bisa ke sini ke sini. Nah, jadi hubungan antar variabel itu seperti tadi ya, saya katakan ya, ada mediatornya. Kalau kita mau cari ke sini misalnya R14. R14 itu berarti ada P41 kemudian P31 dikalikan P43 itu juga masuk ke sini. Begitu pula 24 gitu. Jadi ada yang langsung, kemudian ada yang tidak langsungnya. Nah, jadi kalau tadi ada yang bertanya apakah bisa dianalisis dengan SPSS? Bisa, tetapi menghitungnya satu-satu itu. Jadi ini dihitung dulu bagaimana. Seperti kemarin ketika kita menghitung mediator ya, hanya 3 saja, misalnya ada X1, X2, X3 itu sudah dilakukan regresi beberapa kali. Oke, nah kemudian kalau kita menggunakan program, tentunya ini bisa yang bisa kita lakukan secara sekaligus. Bapak Ibu sudah membuka atau sudah berhasil menginstal Smart PLS? Sudah, Bu. Sudah? Kita bisa coba ya dengan Smart PLS, Bapak Ibu.
Nah, silahkan. Siap, Ini ada Bu. dua latihan. Kita pakai new project aja. Ini nanti Mohon ada maaf dua Ibu, putus-putus. latihan. Itu yang satu apa tadi, berat badan baik. Nah, sekarang coba dulu. Sebentar, anak. Nih, saya coba kemana nih? Ini masih putus-putus, Pak? Saya tak mau. Sudah tidak Jelas apa terputus-putus suara saya? Sudah jelas. Baik, Bapak, Ibu, saya sudah men-share data. Ada 3 Nggak data kepentingan, Bu. Cuma ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk kompetensi guru ya, analisis kompetensi. Kemudian ada data berat badan, analisis berat badan, ya. Kemudian satunya lagi ada analisis motivasi. Kita coba satu dulu yang berat badan, Bapak, Ibu. Ini sudah dapat, sudah dibuka, bisa berhasil? Sampun, Bu. Sampun. Oke. Ini data kita itu ada baiknya kita jadikan standar test terlebih dahulu. Ini sudah terlanjur di standar test ya. Kenapa? Karena ini satuannya beda-beda dan istilahnya jomplang sekali. Ini satuannya adalah kita lihat 3600 ribuan ya Bapak Ibu ya. Sementara ini satuannya 8,00. Ini HB itu satuannya juga berbeda. Protein satuannya berbeda-beda. Karena akan kita analisis satu, ada baiknya ini menjadi satuan yang sama, yaitu menggunakan Z-score. Ini kenapa dapat seperti ini? Bapak Ibu kalau mau mendapatkan ini, pakai begini. Analyze, descriptive statistik, deskriptifnya Bapak Ibu klik. Nah ini, save standardized value as variable. Ini klik mana yang akan distandardiskan. Jadi nanti datanya akan berubah menjadi data Z-score. Ini ya, dapatnya ini dari data ini. 4 data kasar kan istilahnya kita itu kalau mendapatkan data di lapangan itu. Data raw score-nya, data kasarnya kita ubah menjadi Z. Mengubahnya kalau di SPSS tinggal klik ini. Z-score-nya. Kalau kita klik OK, nah ini hasilnya sama dengan ini, tapi hanya komanya ini kan kita mintanya, komanya tidak kita minta ya. Nah kalau ini komanya kita minta jadi 2 saja, hasilnya akan sama. Nah ini hasilnya akan sama ya, 3809 sama. Ini data Z-nya. Nah, itu caranya seperti itu Bapak Ibu, tapi ini saya del saja ya karena sudah tahu caranya. Datanya sudah ada, mohon maaf. Tapi caranya mengubah menjadi Z-score. Jelas? Izin, Bu. Ini kok datanya beda ya? Teman-teman beda atau sama dengan ditampilkan Beda, Bu Pak Farida? Budi. Punya saya juga beda itu. Ya. Ini nggak ada nih? Iya. Berat Ada. bayi itu nggak ada? Ada tapi data di Ada. dalamnya bukan Tapi data set kami punya data set 2, Bu. Ibu punya data set 1. Isinya sama nggak? beda, Bu. Beda, Bu. Coba Bapak ya, ada di sini yang pesan? persen 1, persen 2, sos 1, sos 2 itu, Bu. Oh itu yang ini, yang apa namanya, yang data yang satunya. Itu tulisannya data berat badan bayi ya? Analisis jalur berat bayi. Oh, Set berarti 2 tadi. sebentar, saya tambahkan lagi. Itu sebenarnya data yang kompetensi guru.
Yang person 1, person 2. Kalau yang data kompetensi gurunya sama nggak? Kok jadi beda ya? Ada nggak data kompetensi guru, Bapak Ibu? Ada Ibu. Ada, Bu. Sama? Kompetensi gurunya sama? Masih person 1, person 2. Oh iya. Oh, Iya, berarti sama dengan yang tadi, Bu. saya- Sebentar Pak, saya tambahkan aja di ini, saya share. Edit dulu. Saya tambahkan share-nya. Kok beda ya? Oh, berarti Nah, jadi sebentar saya save-nya keliru. Keliru ya, saya ada tadi sebentar. Keliru yang terakhir keliru. Analisis jalur. Coba analisis jalur lagi isinya apa, Bapak? Benar nggak? Kayaknya sudah benar deh. Kok filenya terdeteksi? Sudah saya kirim, coba. Judulnya analisis jalur lagi. Oke, sampun Bu. Ampun. Oke, coba dibuka dulu Bapak Ibu. Ya Bu, sudah sama Bu. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita akan menganalisis pakai analisis pakai SEM, maka filenya harus file CSV. Jadi kalau kita punya data di SPSS seperti ini, ya misalnya ini latihan analisis jalur lagi ini, maka harus kita save as-kan dengan apa ini istilahnya yang di belakangnya ini, dengan extension ya, extension CSV. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, ini masih ekstensinya pakai SPSS. Nah ini di Smart PLS nggak diidentifikasi. Smart PLS hanya bisa menggunakan ini CSV, delimited gitu. Jadi ini klik ya CSV ini namanya Bapak Ibu tulis nama apa misalnya latihan 1 misalnya ya, latihan 1 BBB misalnya, berat badan bayi. Latihan BBB misalnya seperti itu ya. Nah kemudian ini pastikan sudah CSV baru Bapak Ibu save. Ini kalau sudah di save, nanti kalau kita akan membuat file baru, nah di Smart PLS kita klik file baru ya.
Misalnya latihan tadi. Latihan BBB, berat badan bayi. Mana nih? New project. Latihan BBB ini ya. Ya, new project-nya tentunya kita akan klik ini. Nah, ada latihan BBB 3 kali ini. Sudah bisa datanya masuk? Masuk, Bu. Sudah ya. Jadi kalau di sini sudah ada protein, BB bayi, ini kan data-data yang kita masukkan ini. Nah, ini latihan BBB, baru kemudian kita akan menggambar. Menggambarnya ada di Recording sini. stopped. Jadi ini datanya, tadi yang di bawah ini data. Kemudian di atasnya ada gambar ini. Recording in progress. Nah, mau kita buat seperti apa? Inilah gambar yang kita gunakan. Kemudian datanya yang mau kita pakai data yang di bawah ini ya, Bapak Ibu ya, bukan yang di data kasar. Jadi misalnya berat badan bayi kita tulis di mana? Di paling akhir ini. Kemudian ada berat badan Ibu, Bapak Ibu ini klik. Kemudian di drag. Kemudian di dragnya dilepas. Ada protein di sini misalnya ya. HB Ibu juga di sini. Ini kalau kita klik misalnya ini namanya itu mau saya tuliskan di sini. Kalau saya akan mengubah nama, Bapak Ibu klik sekali ada rename. Misalnya ini saya ganti protein. Ya. Ini ada gambar kayak gininya nggak enak. Saya hidden juga bisa nih. Ini mau bukan dihilangkan tetapi disembunyikan. Nah, ini kan gambarnya lebih asik. Nah, yang lain bisa kita ubah ya. Berat ibu misalnya nih. Ini berat ibu kita rename. B ibu. B ibu ya, berat. Saya nggak suka ada gambar ininya, kuning-kuningnya. Kalau mau ada silahkan, tapi kalau sekiranya itu mengganggu, kita hide. Hide indikatornya ini. Tambahnya mau digeser-geser juga oke ya. Ini HB. HB Ibu. Serah ya, nanti Bapak Ibu memberi namanya ya. Ada ini. Kecuali di analisis faktor itu butuh ya nama variabel itu. Tetapi di analisis jalur kuning-kuningnya itu menurut saya kok mengganggu ya. B ini. Hide indikator. Oke. Nah, ini kan akan lebih rapi. Sudah sukses Bapak Ibu? Sukses, Bu. Sudah. Nah, untuk memberi tanda panah, ini lihat ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita akan memilih. Jadi ini misalnya saya pilih, saya mau ubah-ubah itu. Bapak Ibu pakai tanda ini, tanda pilihan ini. Ya. Ini itu untuk menggambar. Sementara ini untuk membuat tanda panah. Jadi kalau saya mau tanda panah, ini saya klik dulu. Connect ini. Panahnya
protein ke Ibu, klik ya. Bapak Ibu klik baru bisa hilang, lepas. Protein, diklik ke B berat bayi, ini diklik lagi baru bisa lepas. Ini juga sama, diklik. Ini juga sama, diklik. Ini ada pengaruh ke sini. Nah, sebentar. Saya kok lupa ya, membuat hubungan dua variabel. Kalau satu panah itu pakai gini, tetapi kalau dua panah di Smart PLS pakai apa ya? Nah, ini yang lupa tidak di. Ini kalau satu panah itu pakai gini, jadi protein mempengaruhi HB-nya orang tua, HB-nya ibu itu. Tapi kalau yang hubungan dua itu dari ada yang tahu, teman-teman? Kalau hubungan korelasional ya, kalau ini hubungannya hubungan pengaruh. Jadi ini ke sini, tetapi ini tidak hemoglobin itu tidak mempengaruhi protein. Yang mempengaruhi protein, yang mempengaruhi hemoglobin hanya protein, tidak timbal balik. Ya padahal kalau gambarnya Bu Heri ini timbal balik ini. Nah, sebentar saya coba nanti kalau ketemu saya ingatkan ya. Tetapi ini sementara kita satu arah ya. Jadi protein mempengaruhi hemoglobin, hemoglobin mempengaruhi berat badan ibu, protein juga mempengaruhi berat badan ibu ya. Ini juga ada pengaruh yang langsung seperti ini. Ya. Izin Bu, misal kalau Oke. tadi anak panahnya dibalik gimana Bu? Bukan itu ya? Ada tool sendiri Nah ya? dibalik nanti hemoglobin mempengaruhi protein, tidak timbal balik. Oh, Karena bukan timbal maknanya balik. agak berbeda ya Nggih. Pak. Ya, Oh timbal iya Bu, balik itu betul Bu. tadi ada ya kedua-duanya saling mempengaruhi. Ada sendiri sebenarnya, tapi kuadratik ya. Bukan kuadratik, korelasional itu. Lupa saya. Oke deh, satu pengaruh satu aja dulu ya. Nanti kalau ketemu caranya baru. Nah, ini cara menghitungnya tinggal klik calculate PLS algoritmanya Bapak Ibu klik. Kemudian start calculation. Kalau sudah, sorry, bukan di sini. Gambarnya ada di latihan ini. Latihan BB bayi. Nah, ini sudah ada pengaruh-pengaruh P ya. Jadi ini P protein, pengaruh protein ke bayi secara langsung 0,109. Secara tidak langsung ini kalau kita melalui apa nih? Berat badan ibu, protein melalui berat badan ibu ini ada ini ya, ke sini. Ini ke sini ya. Kemudian ada juga ini langsung juga ada. Kemudian melalui ini juga ada, melalui ini, melalui ke sini juga ada. Nah, kemudian kalau kita mau lihat berat badan ibu, pusatnya sebagai berat badan ibu, itu ada pengaruh langsung ke sini. Ada juga melalui hemoglobin, ya. Kemudian ke sini. Nah, kita lihat panahnya Bapak Ibu. Kalau ini misalnya berat badan ibu secara langsungnya adalah ini secara langsung, secara tidak langsung ini karena panahnya ke sini Bapak Ibu. Ini kalikan ini. Berarti 0,036 dikalikan minus 0,069 ya, itu efek tidak langsung. Nah, kemudian ini efek langsungnya. Jadi P ya, P protein ke sini itu ada efek ke sini dengan ini ditambah ini.
Nah, tetapi kalau kita akan melihat ini, berat badan bayi, ini ada yang mempengaruhinya ini secara langsung, kemudian setelah tidak langsung ini dikalikan ini, ya. Kemudian ada secara langsung juga ini, secara tidak langsungnya ini kali ini. Nah, atau kalau di ini sudah dihitungkan ya, biasanya program itu sudah dihitungkan, makanya kita bisa melihatnya dari, sebentar Bapak Ibu, tadi ada di ini, Smart PLS. Nah, ini ada PET koefisien jalurnya kan di sini. Berat badan ibu ke berat badan bayi. Ya. Ini koefisien jalurnya seperti yang tadi digambar sebenarnya ya. Berat badan ibu ke berat badan ibu, HB ke berat badan ibu, kemudian HB ke berat badan bayi. Ini yang tadi tampak di gambar PET analisis. Ya, kan tulisan-tulisannya. Nah, kemudian di sini ada indirect effect, efek tidak langsung. Efek tidak langsungnya itu tentunya ya, tadi yang menjadi mediatornya apa? Ya, yang menjadi mediatornya kan tadi berat badan ibu itu bisa menjadi mediator. Kemudian kita bisa lihat protein ke berat badan ibu itu 0,03. Efek tidak langsungnya. Kalau protein ke berat badan bayi itu efek tidak langsungnya 0,04. HB ke berat badan bayi efek tidak langsungnya itu minus 0,022. Efek tidak langsung itu efek yang melalui. Jadi kalau kita tadi gambarnya di sini, ya, protein ke berat badan ibu, berat badan bayi efek tidak langsungnya ini kalikan ini. Jadi hasilnya ada. Atau hemoglobin ke berat badan bayi minus ini dikalikan ini. Jadi efek tidak langsungnya. Indirect effect. Ini ya, ini indirect effect-nya. Ini protein ke protein ke berat badan ibu, efek tidak langsungnya adalah melalui ini. Berarti 0,037 dikalikan minus ini. Nah, hasilnya ada di mana? Di PLS sudah dihitungkan di indirect effect. Efek tidak langsungnya tadi hanya 3 efek tidak langsung. Ya, berat badan bayi itu dari HB dan protein. Kalau berat badan ibu yang efek tidak langsungnya hanya dari protein saja. Datanya sudah kita dapatkan. Efek langsungnya ini juga sudah ada, bisa dilihat dari sini. Nah, total efeknya itu dihitungkan juga di sini. Efek totalnya. Jadi kita bisa mendapatkan efek totalnya berapa. Misalnya kalau kita ingin fokus pada berat badan bayi, ya, dari berat badan ibu, efek totalnya 0,3415. Berat badan bayi, ya, dari HB. Dari HB tentunya 0,1. Kalau berat badan ibu dari HB sekian. Berat badan bayi dari protein ini total efeknya. Nah, jadi mudahnya dalam Smart PLS kita bisa mendapatkan total efek, ya, indirect efeknya, efek tidak langsung, ya, maupun efek langsungnya yang bisa kita lihat dari PET analisis ini. Jelas, Bapak Ibu? Sampai sini? Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Apakah yang monitor? Nah, kalau ada, Apakah untuk silahkan Pak.
Saya ingin bertanya Ibu, apakah ini Bu, yang data yang digunakan tuh apakah harus CSV dari SPSS atau bagaimana kira-kira? Ya, harus dari CSV, Pak. Jadi Bapak bisa menginput dari SPSS dulu atau dari Excel dulu, baru nanti di save as ke CSV seperti tadi. Oh gitu. Kalau mengetik CSV langsung itu agak susah karena pakai notepad ya. Jadi datanya itu nanti rengket-rengket itu loh Pak. Jadi di copy ke Excel atau di entry ke Excel dulu atau ke SPSS, baru nanti di copy ke CSV. Gitu ya Pak? Ya Bu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau ada artikel yang atau kalau ada pertanyaan begini, apakah berat badan ibu itu bisa menjadi mediator antara protein dengan berat badan bayi? Bisa enggak? Atau apakah apakah berat badan ibu bisa menjadi mediator antara hemoglobin HB dengan berat badan bayi? Kalau pertanyaannya bisa nggak menjadi mediator? Apa yang dibandingkan Bapak Ibu? Artinya bisa, Bu. Bisa dari mendapatkannya apakah menjadi mediator atau tidak. Kalau ngitungnya bisa, tetapi apakah bisa menjadi mediator? Harus kita bandingkan efek langsung dengan Tidak langsung. efek tidak langsung. Tidak langsung. Lebih besar mana efek langsung dan tidak langsung? Kalau lebih besar efek tidak langsung, berarti Mediatornya bisa. berat badan ibu bisa menjadi mediator. Ya. Kalau efek tidak langsungnya lebih kecil dari efek langsung, berarti tidak bisa menjadi mediator. Seperti bahan kuliah mediator kemarin ya. Nah, berarti kita harus lihat berapa efek indirectnya. Efek indirectnya sudah dihitungkan di sini. Ya. Berat badan indirect antara HB. Ini HB sudah melalui berat badan ibu ke berat badan bayi. Kalau kita mau melihat indirectnya HB itu minus 0,022. Sekarang efek langsungnya berapa? HB dengan berat badan bayi. Ini tidak langsungnya minus 0,022. Ya. Langsungnya berapa? Langsungnya bisa kita lihat HB berat badan bayi 0,122. Lebih besar mana Bapak Ibu? Langsung atau tidak langsung? Langsung. Lebih besar langsung berarti bisa menjadi Langsung. mediator enggak? Tidak, Bu. Tidak bisa, Bu. Berarti berat badan ibu untuk HB itu tidak menjadi mediator. Mediator. Kalau untuk protein. Nah, sekarang kalau protein langsungnya 0,1022. Mediator. Tidak langsungnya berapa ini? 0,04. Nggak bisa juga. Bandingkan 0,04 tidak bisa juga. Ya. Jadi bandingkan antara indirect dengan directnya. Kalau lebih besar indirectnya berarti bisa menjadi mediator. Ya. Jadi berat badan ibu sebagai media, ya sebagai perantara itu untuk meningkatkan hubungan atau pengaruh antara protein dengan berat badan bayinya. Begitu ya Bapak Ibu semua? Sudah jelas? Insyaallah, Bu. Nah, kalau sudah ada pertanyaan? Mohon izin. Kalau tidak kita lanjut.
Silahkan. Berarti di sini harus menggunakan istilah mediator ya, Bu. Tidak, moderator itu sudah tidak digunakan ya? Nah, ini tidak. Untuk analisis jalur ini lebih kita bukan moderator ya, bukan pengubah hubungan, Iya. tetapi menjadi mediator. Tidak, bukan moderator. Beda. Iya, Moderator itu biasanya dipakai bukan di analisis jalur. iya, makasih. Seperti ini. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi kalau kita punya variabel yang cukup banyak, bagaimana hubungan antar variabelnya bisa kita lihat dari tadi ya, ada efek total efek, ada efek langsung, ada efek tidak langsung. Begitu. Jadi efek-efek yang mempengaruhinya kan banyak, tadi ada protein, ada berat badan ibu, ada juga hemoglobin. Nah, bagaimana pengaruh-pengaruh antara ketiga variabel itu bisa kita lihat satu-satu. Tadi dari protein bagaimana, dari hemoglobin bagaimana, dari berat badan ibu seperti apa. Hubungan antar variabelnya. Oke, kalau tidak dilanjut Bapak Ibu, kita latihan yang kedua itu ada kompetensi guru ya. Coba saya share di sini. Sambil ingat-ingat. Ini yang penting latihannya dulu aja. Kompetensi, analisis kompetensi guru ini. Ini terus terang saya tidak tahu teorinya, tetapi ada data seperti ini. Ada kepribadian person 1, person 2, ada sosial 1, sosial 2, ada profesional 1, profesional 2, profesional 3, ada prestasi, ada PBM, proses belajar mengajar, ada administrasi. Nah, kita akan buat contoh saja ya hubungan antar variabelnya ya. Ini misalnya Bapak Ibu, kita punya data, ini judulnya kompetensi guru ya. Ini sebenarnya datanya Bu Heli yang saya tidak tahu bagaimana hubungan antar variabelnya. Nah, kompetensi guru itu misalnya ada kompetensi ini kepribadian. Person 1, person 2 ini kepribadian. Ini ada kompetensi sosial. Ada kompetensi profesional itu diukur dari 3 ini. Nah, ini ada prestasi guru misalnya ya. Ada ini PBM-nya, belajar mengajarnya, dan ini kemampuan administrasinya. Nah, bagaimana hubungan antar variabel ini? Nah, kita akan coba buat latihan namanya analisis jalur ya. Kita akan lihat hubungan antar variabelnya. Nah, tetapi di sini akan kita buat dengan yang lebih kompleks lagi yang disebut sebagai full model. Ya, yang kita sebut sebagai model yang campuran antara analisis jalur dengan analisis faktor. Nah, misalnya begini Bapak Ibu. Kita akan coba membuat begini. Ini di-save dulu seperti tadi. Silahkan Bapak Ibu save as dengan kode CSV. File save as dengan kode CSV-nya. Kita buat part2.com. Misalnya ini latihan kompetensi. Udah CSV, save-nya di latihan analisis jalur. Silahkan dibuka ini. Ada banyak data saya. Ini kan datanya. File new ya, new project. Kita buka new project baru.
kompetensi. Saya buat gini aja, nanti namanya silahkan Bapak Ibu. Kompetensi, ini ada di sini, datanya Bapak Ibu ambil, platform tadi. Nah, ini berarti datanya sudah masuk, ini ada tulisan. Person 1, person 2, sosial 1, sosial 2. Baca BBM ada ini. Sudah jelas? Sudah tampak datanya? Bu. Tampak Ibu. Kalau sudah, silahkan gambarnya kita buat. Mau buat gambar model apa? Nah, seandainya Bapak Ibu ya, ini seandainya karena memang saya tidak tahu ini datanya awalnya apa, saya akan membuat analisis jalur, atau sebentar, analisis faktor terkait dengan data kompetensi guru. Misalnya data kompetensi guru ini dari kepribadian, ya, sosial, jadi satu ya. Jadi kita sambil latihan analisis faktor. Nah, ini kalau saya menggunakan ini profesional ini, bahwa kompetensi guru itu ada dua item tentang kepribadian, tentang sosial, dan tentang profesionalnya ada 3 item. Ini saya buat gini aja Bapak Ibu. Ini bisa sebenarnya sudah menjadi analisis faktor, yang disebut analisis faktor first order, ya, bahwa kompetensi guru itu terdiri dari 4 data ini. Nah, itu first order. Tetapi kalau dalam Smart PLS, ini tidak mau langsung seperti ini. Smart PLS, dia akan mau membuatnya sebagai, nah, ini kompetensi. Kalau kita belajar Smart, Bapak Ibu, ini tidak mau langsung dilan, itu nggak mau. Tahu saya, coba mau nggak ya? Tahu saya tidak mau. Nah, ini nggak mau. Jadi kalau Smart PLS, kalau saya membuat seperti ini, maka kalau mau first order, Bapak Ibu satu order, laten itu diberi nama semua ini. Tetapi data-datanya nanti kita akan masukkan satu-satu. Satu-satu begini. Ada person 1, person 2. Sampai datanya ada berapa ini gini. Oh, sorry. Ya. Oke. Saya sosial ada sendiri di sini. Nah, kalau Smart PLS untuk analisis faktor, kita akan buatnya, jadi yang di ini kita hide, ya. Kemudian data itu akan kita hubungkan satu-satu seperti ini. Ya. Jadi nanti kita konekkan seperti ini. Ini kalau analisis faktor ya. Ini kita utak-utik aja. Ini kalau analisis faktor. Atau ini semua data ini ya, bahwa ini kompetensi guru itu terdiri dari kepribadian 1, kepribadian sosial 1, sosial 2, terus mau saya masukkan lagi profesional, itu dibuat satu-satu seperti ini. Baru nanti di-run. Nah, kalau gini mau di-run. Nah, baru nanti akan kelihatan bahwa kompetensi guru itu oke, saya keliru. Saya keliru panahnya. Panahnya harusnya kebalik ini. Ya. Panahnya kebalik, bukan dari persona ini ke sini, tapi kebalik dari sini ke sana. Tapi coba kalau kita ubah, ini panahnya harus dibalik lagi.
Sorry. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau membuat yang first order, istilahnya first order ya. Jadi dari sumber data kita langsung keluarkan ke butir-butirnya. Del, nggak mau ke Del. Oke. Jadi panahnya untuk analisis faktor begini ya, keliru ya saya tadi. Ingat ya Bapak Ibu, ini panah itu sangat mempengaruhi ketika kita membahas. Ya, jadi ini latan ini terdiri dari ini data ini adalah merupakan data dari hasil ini faktor 1, faktor 2, faktor 3 atau dari butir 1, butir 2, butir 3. Ini panahnya begini. Kalau panahnya dibalik ini berarti person itu mempengaruhi laten, ini mempengaruhi laten, ini mempengaruhi laten. Tetapi kalau dibalik bahwa laten ini bagian dari person ya, ini juga bagian dari person. Nah, kalau kita menggunakan analisis faktor first order itu tinggal klik run ya. Contohnya hanya 2 itu, kita buat contoh aja. Oke. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi kompetensi guru itu dijelaskan dari person kepribadian 1 itu sekian, kepribadian 2, kepribadian 3, kepribadian 4. Nah, kalau kita mau lihat fit atau tidaknya data atau datanya dari CS konfirmatori kan kita bisa lihat fit atau tidak modelnya, kita lihat dari sini. SRM-nya ini tidak fit ya. Kurang dari lebih dari 0,05. Chi-square-nya tidak bisa dihitung. Jadi kalau dalam Smart PLS hanya mengeluarkan SRMR, yang lain tidak keluar. Karena pada hakikatnya Smart PLS itu lebih pas untuk melihat hubungan antar variabelnya. Tetapi bukan untuk melihat modelnya fit atau tidak. Kalau nggak salah kita sudah bahas itu ya. Di situ. Kemudian yang bisa kita lihat juga kalau dari sini sebentar. Ini sebelum kita ke analisis jalur dan analisis faktor jadi satu. Tadi model fit dan variabelnya bisa. Nah, auto loadingnya. Nah, ini loadingnya. Loading faktornya dalam PLS ini yang merah-merah itu dikatakan kurang fit. Jadi cukup besar ya loading faktornya di SPSS itu mensyaratkannya lebih dari 0,7. Oke. Jadi ini outer loading ya. Ada outer weak kekuatannya. Kalau kita lihat dari outer loadingnya merah-merah banyak yang. Nah, ini untuk analisis faktornya. Meskipun ini analisis faktor itu ada beberapa ya, ada first order, ada second order. Second order itu kalau tidak langsung seperti ini. Bapak Ibu, second order ini first order itu kalau begini ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung konstruk itu terdiri dari beberapa butir misalnya seperti itu. Kalau second, maka Bapak Ibu bisa membuatnya, ini saya hapus. Nah, misalnya bahwa laten variabel ini itu terdiri dari person, sosial, istilahnya tidak langsung ya, terhadap second ada dua kali panah. Ya, laten ke person, kemudian juga ada laten ini ke masing-masing. Saya coba-coba.
Nah, kalau begini, kita bisa mengatakan bahwa kompetensi guru itu terdiri dari kepribadian yang terdiri dari 2 butir, ya, sosial yang terdiri dari 2 butir juga, profesional itu terdiri dari 3 butir. Kalau tadi semua disatukan, makanya istilahnya first order. Kalau ini dijadikan 2 order ini, ya, ini ada 2. Nah ini kalau kita hitung ya seperti tadi sebenarnya caranya tinggal Bu, izin Bu, gambar ini di kalau mana? saya hubungkan Ini, ya. latennya ke variabel, latennya ke Nah, ini ke indikatornya sini. kok tidak mau terhitung ya Bu? Kecil. Teman-teman yang lain ada yang bisa terhitung Yang nggak? share. Coba saya saya stop share, Bapak yang share ya. Iya Bu. Coba. Nah, punya Bapak, datanya itu belum ada datanya. Jadi semua data itu masukkan ke Laten. Oh, jadi semua datanya Jadi masuk ke persen Laten. 1, coba Bapak klik persen 1 sampai apa? Sampai semua datanya. Oke, terus? Ya jangan PPM-nya nggak usah. PPM-nya nggak usah Pak. Ya, Oh, BBM dengan administrasi nggak usah. nggak usah. Nah itu dimasukkan ke jangan oke, itu tidak sendiri ya. Kalau tadi langsung masuk ke data ini mau nggak Pak? Bentar, Bu. Itu untuk menggantikan ya. itu. Untuk Iya. berarti yang ini saya Jadi untuk hapus menggantikan dulu ya. yang hapus, oke, di Jadi hide ini yang ditarik biar nggak begini. kelihatan. Oke. Nah, baru, oke, Oh, oke Bu. baru di-run. Oke. Karena ya tadi Smart PLS itu sebenarnya bukan untuk laten ya, tetapi untuk melihat hubungan antar variabelnya. Oke. Sampun Bu. Oke, itu kan sama ya hasilnya. Kalau kita lihat hasilnya, coba klik itu istilahnya Laten 1 itu menjelaskan berapa dari kompetensi guru dan seterusnya. Oke, jelas ya Pak? Oke Bu. Oke, silahkan ini. Yang lain ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi untuk analisis faktor seperti tadi. Tapi ini second order istilahnya. Mohon izin Ibu. Silahkan Pak Bayu. Bunda Farida menggunakan Smart PLS yang keberapa ya? Karena saya menggunakan yang keempat Bu. Tampilannya kayaknya berbeda ini. Mohon arahnya, terima kasih. Bentar, saya coba Smart saya keberapa? Yang kemarin saya share itu keberapa Pak? Sama nggak dengan yang kemarin saya share? Ketiga kayaknya Bu. Kami punya yang versi 3.2.9 Pak Bayu. Oh beda Bu, punya saya yang keempat Bu. Mohon maaf. Oh Pak Bayu lebih update ya. Harusnya lebih bagus dong Pak. Saya malah bisa menggunakannya Bu. Lebih canggih Bu. Belum bisa menggunakannya Bu. Karena beda. Oke. Karena kecanggihan ya Pak ya. Oke deh. Ya, dilanjut sebentar ya Pak. Ini berarti tadi ini ya kalau kita lihat aspek kepribadian itu dijelaskan
sebesar 0,780 ya. Untuk kompetensi guru dijelaskan dari aspek kepribadian sekian, dari sosial sekian, dari apa ini? Ini sekian ya. Kemudian ini antar butirnya itu ini. Nah, ini kalau kita lihat